Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya, Diari Nur Fitria. Di video saya kali ini, saya akan memberikan tips kepada teman-teman menjual murah tapi untungnya melimpah. Nah, kira-kira seperti apa saja tipsnya? Simak terus videonya ya. Yang pertama adalah memperbanyak variasi produk di toko kita. Walaupun toko kita itu toko sembako rumahan, tapi kalau sudah ada perkembangan, kan kita harus mempunyai variasi produk. Misalnya beras serang ya, kita harus mempunyai dua varian gitu ya, yang kualitasnya biasa dan kualitasnya itu premium. Misalnya kualitasnya yang biasa itu kita jual harganya 8,5, kemudian yang premium itu kita jual antara 9,5 sampai 9.000 sampai 9,5. Jadi dengan adanya varian produk itu pasti pembeli itu akan lebih banyak untuk milih gitu ya. Murah ya di sini ya, padahal itu memang dari sananya juga murah kayak gitu kan. Pembeli tuh kayak pengennya itu harganya murah tapi kualitasnya tuh oke kan, kayak gitu. Jadi dengan adanya kita mempunyai variasi produk tuh, jadi pembeli tuh lebih banyak kayak waktu untuk milih gitu loh. Misalnya aja sekarang beras ketan ya, beras ketan di toko saya tuh harganya yang paling premium tuh 14.000, itu ketan siem yang untuk kualitas rendah itu bisa di bawahnya. Nah, misalnya orang-orang itu kan sesuai selera gitu ya. Kalau misalnya pengen nanti hasilnya yang bagus ya beli premium. Kalau misalnya yang kualitasnya misalnya kepingin yang biasa-biasa aja ya pilih kualitas yang biasa-biasa aja gitu. Dengan adanya varian produk ini jadi membantu konsumen, membantu pembeli kayak menyesuaikan dengan budget mereka ketika belanja kayak gitu. Nah, misalnya seperti minyak goreng nih teman-teman. Minyak goreng itu saya menyediakan berbagai macam ini merek. Jadi biar bisa milih tuh pembelinya, bisa milih minyak yang biasa-biasa, yang mahal ataupun yang sedang kayak gitu. Jadi menyesuaikan budgetnya. Jadi bisa lebih enak tuh konsumen memilihnya. Jadi biar kelihatan murah kayak gitu. Nah, nanti dengan kita memperbanyak variasi produk itu, mereka atau citra toko kita dari mereka itu kayaknya tokonya itu murah ya. Padahal ya memang dari sononya murah, tapi jualnya kita itu mengambil keuntungannya juga sama. Toh itu pun sembako yang paling banyak dicari pembeli kan, kayak misalnya beras, kemudian gula, ketan dan lain sebagainya. Jadi kita mengambilnya keuntungannya juga sama, karena memang harganya dari sananya yang murah ya kita jual murah kayak gitu. Kalau memang dari sananya murah ya kita jual murah, kalau dari sananya mahal ya kita jual mahal. Nah, itu pentingnya varian produk untuk membangun citra toko kita bahwa toko kita itu adalah toko yang murah meriah kayak gitu teman-teman. Jadi itu yang pertama ya, tips pertama memperbanyak variasi produk. Yang kedua adalah menjual barang yang murah, dimana barang itu adalah barang yang paling banyak dicari pembeli atau paling cepat lakunya. Ya misalnya gula ya, gula itu kalian bisa kayak mengcopy paste gitu loh dari strategi marketingnya minimarket. Kalau misalnya minimarket itu kan biasanya beli banyak dulu baru nanti tebus harga yang murah untuk mendapatkan satu produk. Misalnya kita belanja dulu tuh 150.000, nanti bisa tebus sabun cuci misalnya, entah tebusnya itu cuma 2.000, 5.000 dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu strategi marketing. Nah, kalau kita toko sembako rumahan misalnya aja kayak gini ya, kalau di toko saya kalian harus beli gula dulu 10 kilo baru nanti saya kasih harga 10,5. Nah, otomatis dengan kita menjual gula tersebut yang bukan 10,5, 11,5 maksud saya. Jadi dengan kita menjual gula yang 11,5 tapi harus beli 10 kilo, nah itu memang keuntungannya lumayan. Apalagi per hari ini di Jombang itu cuma 10.500 dari sananya gitu kan. Tapi kan standarnya kalau di pasar dimanapun gula kan 12.000 kan sekarang ecarannya. Jadi itu salah satu strategi marketing ya. Tapi kita bukan untuk mengacaukan harga, bukan. Sekali lagi di sini ada pembatasan tertentu. Jadi harus beli 10 kilo dulu baru nanti dapat kortingan harga yaitu 11,5 kayak gitu teman-teman. Nah, otomatis si pembeli ini kan senang banget ya, dimana-mana harganya 12.000. Tapi kalau kita jual 11,5 mereka itu secara
otomatis ya mereka tuh pastinya ingin belanja yang lebih banyak di toko kita, menambah belanja mereka. Jadi itu salah satu strategi untuk meningkatkan omset kita. Jadi nanti kita tawarkan dengan produk-produk yang lain seperti itu. Jadi teman-teman di toko teman-teman juga bisa menerapkan seperti itu. Kalau misalnya paling banyak dicari itu beras ya, ya udah kalian kasih harga beras itu yang paling murah tapi dengan kualitasnya yang memang oke ya. Kalau misalnya dari seleb tuh kalian dapat harga 8.000, kalian bisa misalnya beli 3 sak dan nanti saya kasih harga 8.300, itu nggak apa-apa, kayak gitu sah-sah saja, terserah teman-teman gitu. Toh itu pun nggak mengacaukan harga, kan kalian bukan belinya per kilo tapi langsung per sak saja, jadi harus banyak, harus ada pembatasan. Nggak boleh loh ya nanti kita tuh beli satu terus dikasih 11,5, itu nanti kasihan toko-toko yang samping-sampingnya. Tapi kalau misalnya ada pembatasan tertentu, misalnya minimal 10 kilo, jadi orang beli 10 kilo itu kan mikir-mikir dulu ya, kira-kira saya 10 kilo buat apa gitu. Kalau misalnya orang rumahan biasa loh, tapi beda dengan orang yang untuk dijual lagi. Kalau untuk yang dijual lagi 11,5 itu kan seneng banget, dengan uang 11,5 kali 10 kilo itu kan lumayan banget nanti untungnya, kayak gitu teman-teman. Jadi saya tekankan lagi untuk pembatasannya ini harus benar-benar kalian tekankan berapa kilonya, berapa saknya gitu. Jangan belinya eceran, kalian kasih harga yang murah kayak gitu, itu nanti rugi ya rugi ongkosnya, ya rugi tenaga kita, terus kemudian ya untungnya itu sangat nipis banget kayak gitu. Misalnya gula itu kan satu sak itu 50 kilo ya, nah itu kita pikir-pikir tuh plastiknya berapa, tenaganya kita berapa, kemudian bensinnya kita berapa, nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya belinya 10 kilo ya boleh lah dikasih 11,5, tapi kalau misalnya belinya cuma 2 kilo ya pancet ya, harga tetap 12.000 kayak gitu, biar toko-toko yang di sampingnya itu juga nggak mati. Kan memang rezeki sudah dibagi sama Allah, tapi alangkah baiknya kita tuh berikhtiar, berusaha gitu ya, bagaimana cara meningkatkan omset biar ketularan barang-barang yang lainnya ikut terjual laku keras kayak gitu. Yang ketiga adalah promosi ya. Kan kalian tahu ya kalau emak-emak itu kalau paling suka banget sama kata-kata promosi. Nah kalau seingat saya waktu awal buka toko dulu, saya itu mempromosikan minyak goreng. Pada saat itu saya lupa namanya, kalau nggak salah Sanian tak apa minyak goreng apa lupa ya. Pokoknya harganya itu saya cuma mengambil nggak sampai 500 rupiah kalau nggak salah ya. Itu untuk mendongkrak citra toko kita, kemudian bagaimana pembeli dari kanan kiri itu bisa tahu bahwa toko kita itu harganya murah kayak gitu. Jadi itu salah satu strategi juga untuk meningkatkan omset. Nah untuk teman-teman nih misalnya tokonya misalnya modalnya memang terbatas ya, kalian boleh promosi misalnya aja minyak goreng. Misalnya minyak gorengnya itu 1 liternya harganya 14.000, kalian bisa ajukan 14,5, tapi kalian harus batasi entah 5 bungkus entah 3 bungkus. Jadi siapa pembeli yang belinya banyak ya kalian tawarkan gitu, tapi untuk pembeli yang belanjanya sedikit ya kalian diem-diem aja gitu ya. Tujuannya apa ya, kita memang modalnya terbatas gitu, jadi nggak semuanya kita keluarkan. Tapi pada saat dulu waktu saya masih baru membuka usaha toko sembako, itu semua pembeli saya beritahu bahwa ini lagi promo, saya tulis promosi kayak gitu si minyak goreng ini. Jadi semua pembeli itu tahu, oh lagi promosi ya, jadi entah mau beli banyak entah mau beli sedikit ya sudah tahu kalau barang itu promosi. Jadi itu cukup efektif loh, banyak yang datang dari jauh-jauh dari toko kita. Jadi dulu waktu buka toko sembako itu yang beli kan cuma sekitaran doang ya, karena ada promosi itu. Jadi dari mulut ke mulut tuh banyak tuh, hampir satu desa tuh udah tahu, jadinya lumayan omset kita tuh kayak meningkat gitu lah. Nah untuk yang memang modalnya masih terbatas, yang saya katakan tadi harus kalian inget-inget ya, kalau misalnya mau promosi ya jangan semua pembeli dikasih tahu ya, cuma pembeli yang belinya banyak aja, misalnya belinya di atas 50.000 entah 70.000 entah 80.000, kalian tahu ada promosi lo deh, mau tah minyak goreng tinggal 1 nih atau tinggal
tinggal 2 ya, karena memang batasnya cuma 3 gitu kan. Jadi mau tak tinggal 1 deh, tak kasih harga segini gitu. Oh iya mau gitu. Jadi nanti dari mulut ke mulut tuh ngomong, tadi saya dikasih harga promo kok saya enggak. Nah nggak tahu gitu. Terus nanti kalau si orangnya misalnya toko beli ke toko kita, tante kok aku nggak dikasih harga promo ya? Oh iya, tadi promonya itu khusus untuk pembeli yang pembeliannya di atas 50.000. Kalau Budi mau sini saya kasih gitu. Jadi ya kalau emang modalnya terbatas ya nggak usah semuanya kalian promosikan. Jadi nanti modalnya banyak kan minyak goreng, terus hasilnya nipis, itu ya sayang banget kayak gitu. Kalau misalnya kalian modalnya gede terus kalian promosikan semua ya nggak apa-apa, tapi kalau modalnya memang terbatas ya hanya beberapa bisnis aja yang kalian promosikan. Nah itu saran dari saya. Nah sekarang teman-teman pasti berpikir kan untung yang melimpahnya dari mana kalau kita promosi. Lah kan tadi kan sudah saya bilang kalian harus belanja dulu di kisaran 50.000 ke atas. Nah itu keuntungannya dari 50.000 ke atas itu kan udah lumayan banget. Nah ditambah dengan harga promosi tadi ya, meskipun dari promosi tadi kita mendapatkan keuntungan yang sedikit, tapi dengan belanjanya yang pokok tadi 80.000, entah yang kalian batasi 100.000, itu kita udah dapat keuntungan yang lumayan banget gitu. Jadi kalau para emak-emak itu biasanya kayak gitu, coba deh tebus deh, ini bude harga ini, tebus belanja dulu ya 100.000, nanti tebusnya ini 2.000 atau berapa gitu, pasti mau. Kalau misalnya kalian nggak suruh tebus ya, kalau tebus memang agak berat. Misalnya yang kayak saya ngomongin tadi bahwa ada promosi, harus belanja dulu misalnya 80.000 atau sampai 100.000, nanti dapat minyak goreng dengan harga segini, pasti rata-rata kalau emak-emak mau, karena mereka butuh barang yang sekiranya itu diperlukan untuk setiap hari ya, misalnya aja kayak minyak goreng kayak gitu. Nah untuk barang promosi ini kalian juga harus pilih barang yang benar-benar diperlukan oleh para pembeli ya, termasuk sembako, kebutuhan pokok, entah itu gula, entah itu minyak goreng, entah beras, entah telur dan lain sebagainya. Pokoknya sekiranya itu di toko teman-teman tuh kayaknya diamati setiap hari laku aja nih barang, nah itu kalian bisa promosikan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada mengadakan promosi, misalnya belanja 100.000 nanti dapat harga promo harga ini, misalnya yang dipromosikan tuh barang yang tidak menarik atau ya nggak perlu, misalnya nggak banyak dicari pembeli ya, nanti yang pembelinya yang mana mau, nggak usah deh, nggak perlu juga tuh, udah belanja ini aja, ala kadarnya berapa tuh 20.000, ya udah ya jadinya cuma belanja 20.000. Kalau misalnya teman-teman buat promonya tuh heboh ya, 80.000, 100.000, nanti promosinya tuh dapat minyak goreng atau gula dengan harga sekian, nah itu pasti mau, karena yang dicari itu ya gula ya minyak goreng ya beras ya itu aja. Tapi kalau barangnya misalnya nggak begitu dicari pembeli ya, nantinya pembeli tuh ya nggak mau, bakal kayak dengan promosi yang kita tawarkan gitu. Jadi ya benar-benar harus pinter-pinter analisa ya, pinter-pinter strategi marketing kita juga kayak gimana. Saya rangkum sekali lagi ya teman-teman, tips menjual murah tapi untungnya melimpah. Yang pertama adalah kita memperbanyak variasi produk ya. Yang kedua adalah kita menjual harga murah dengan barang tertentu yang cepat laku di toko kita. Dan yang ketiga adalah kita mengadakan promosi. Nah 3 ini kalau kalian terapkan di toko teman-teman, kalau pengen untungnya banyak ya, kalian bisa terapkan tips dari saya ini. Nah karena tips ini sudah saya coba gitu, jadi pada waktu awal-awal buka toko sembako ya kadang-kadang sampai sekarang biar meningkatkan omset kayak gitu. Nah semoga video saya bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar saya selalu dapat memberikan tutorial toko sembako yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.